Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rukim ID. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berada pada buku PR Intan Pariwara dengan materi termokimia. Jadi bagi kalian yang ingin belajar membahas soal penilaian harian kimia buku Intan Pariwara, silahkan dibuka bukunya. Mari belajar bersama. Soal nomor 1, di sini ada diagram tingkat energi dan beberapa pernyataan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang jadi pertanyaan, pernyataan yang benar mengenai diagram di atas ditunjukkan oleh angka. Jadi kita cari dari keempat pertanyaan ini adalah jawaban yang benar tentang diagram tingkat energi yang berada di atas ini. Jika kita lihat di sini ada delta H sama dengan negatif. Artinya jika delta H itu negatif, reaksinya berlangsung secara eksotermis. Jika eksotermis berarti perpindahan kalornya itu dari sistem menuju ke lingkungan. Berarti nomor 2 salah. Nomor 2 salah berarti CD salah. Kemudian yang pertama sudah betul. Kemudian yang 3, reaksinya adalah CaO ditambah CO2 menjadi CH3, delta H-nya negatif A. Oke, ini betul, 1, 3 betul. Kemudian yang 4, untuk menghasilkan setengah mol CaCO3, sistem melepaskan energi sebesar 2A. Jika kita melihat dari reaksi itu adalah simbolnya negatif A, artinya dia itu melepaskan kalor sebanyak A kilojoule. Oleh karena itu, untuk menghasilkan setengah mol CaCO3, maka sistem melepaskan energi sebesar 0,5A bukan 2A gitu ya, sehingga untuk nomor 4 jawabannya salah. Soal nomor 2, Susi melakukan percobaan sesuai ilustrasi berikut. Di situ ada satu gambar serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam air. Kemudian setelah CaCO3 dimasukkan ke dalam air, wadahnya terasa panas. Nah, di sini sudah ada info terasa panas, berarti reaksinya eksotermis. Karena eksotermis itu cirinya suhunya naik gitu ya. Berarti A salah, B salah. Nah, yang namanya eksotermis itu tadi perpindahan kalornya dari sistem menuju ke lingkungan. Berarti C salah. Kemudian oke, yang E juga salah. Kenapa? Karena eksotermis itu adalah suhu sistemnya itu lebih rendah daripada suhu lingkungan. Sedangkan kalau yang D eksoterm karena kalor mengalir dari sistem. Oke, yang D ini jawaban yang betul. Nomor 3, perhatikan diagram tingkat energi untuk reaksi X ditambah Y2 menjadi XY2. Di situ ada ABC, di mana A-nya di bawah, panahnya semuanya menuju ke bawah. Pertanyaannya, pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah, nah, jika kita melihat dari gambar di sini kan menuju ke bawah, berarti dipastikan bahwasanya delta H-nya itu adalah negatif kilojoule biasanya ya. Berarti yang A salah. Kemudian delta H reaksi tersebut adalah C dikurangi A. Apakah betul seperti itu? Ya, harusnya adalah untuk delta H-nya A dikurangi dengan C. Kemudian yang C, pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu. Karena eksotermis tadi berarti kenaikan suhu ya. Berarti ekso kenaikan. Kemudian reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian XY2. Nah, jika kita lihat ini dari unsur-unsur penyusun menjadi sebuah produk, maka dapat dipastikan ini adalah pembentukan bukan penguraian. Berarti yang D salah. Kemudian yang E berlangsung dengan melepaskan kalor ke lingkungan atau sistem ke lingkungan. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 4, Cici melakukan percobaan untuk mengetahui jenis-jenis reaksi.
Perhatikan ilustrasi percobaan yang dilakukan CC tersebut. Di sini diberikan 5 gambar percobaan yang merupakan endotermis diikuti dengan eksotermis. Jadi secara berurutan endo dulu. Endo artinya tadi cirinya suhu turun, sedangkan untuk ekso itu adalah suhu naik. Nah, kita cek dulu endotermis. Endotermis itu suhunya turun, berarti yang nomor 1 itu adalah ekso, kemudian yang nomor 2 juga ekso, 3 endo, 4 endo, 5 ekso. Jadi endotermisnya terletak di depan. Mana yang di depan itu adalah nomor 4 dan nomor 3. 3 dan 4 berarti di depan. Berarti antara D dan E. A, B, C salah. Nah, kemudian untuk yang D itu 3 dan 4. Padahal 4 itu adalah endo. Padahal yang diminta di soal itu adalah ekso untuk yang belakang. Sehingga jawaban yang betul itu adalah yang E. Untuk yang D salah. Nomor 5. Gas etana terbentuk dari unsur-unsurnya melalui persamaan termokimia. Ingat ya, di sini delta H-nya negatif, berarti berlangsung secara eksotermis. Kemudian pernyataan yang tepat. Jika dilihat dari reaksinya, di situ ada 4C ditambah 6H2 menjadi 2C2H6, delta H-nya negatif 169,4 kJ/mol. Di sini adalah pembentukan, ya kan? Ini adalah reaksi pembentukan untuk 2 molnya si C2H6 atau etana. Kemudian yang merupakan reaksi pembentukan ini yang A, oke, pembentukan, yang C juga pembentukan. Kemudian yang B itu menguraikan setiap mol. Ini saya lihatnya dari reaksinya dulu ya. Kemudian kalau reaksi pembentukan, yang namanya pembentukan itu 1 mol, padahal ini 2 mol ya, atau koefisiennya 2, berarti kan harusnya 169,4 dibagi dengan 2, berarti kan 169,4 dibagi dengan 2, berarti yang A salah. Kita mencari kalau dalam pengertiannya, yang namanya pembentukan itu dalam 1 mol ya. Jadi reaksinya kita jadikan 1, koefisien 1, berarti delta H-nya juga dibagi dengan 2 untuk menjadi 1 mol. Kemudian yang B, untuk menguraikan setiap mol gas etana. Nah, ini kalau misalnya yang dicari itu adalah menguraikan, berarti kan reaksinya dibalik, yang C2H6 nya menjadi reaktan, ininya menjadi di sebelah produk gitu ya. Jadi untuk delta H-nya berubah jadi plus atau positif setengahnya dari 169,4 itu 84. Berarti untuk yang B ini sementara betul. Yang C pembentukan, nah ini pembentukannya harusnya setengahnya dari ini, berarti salah. Yang D menguraikan setiap mol gas etana dilepaskan. Nah, yang namanya delta H-nya positif ya, harusnya kan di sini ini positif 84,7, berarti itu artinya membutuhkan bukan melepaskan, sehingga yang D salah. Kemudian yang E, untuk membentuk 1 mol gas etana dibutuhkan membentuk, berarti reaksinya seperti ini, cuma delta H-nya harusnya negatif, ini positif, berarti yang E salah. Jawaban yang betul itu adalah yang E. Jadi nanti reaksinya menjadi seperti ini, C2H6 menjadi 2C ditambah 3H2, delta H-nya itu adalah positif 84,7. Nah, ini sesuai dengan pernyataan yang B.